Jadi bisnis VTube ini memang sangat unik ya. Jadi mengenai keterangan bahwasanya info valid nanti disampaikan oleh leader dan bukan konten kreator, maka kesempatan ini akan saya sampaikan di part 2 ini ya, yaitu tentang konten kreator tersebut, konten kreator yang ditunjuk oleh VTube, dan nanti akan saya paparkan secara jelas kepada Anda. Maka simak sampai akhir sehingga kita lebih paham. Oke saudaraku, VTube saya katakan usaha yang sangat unik karena apa? Dari mulai sosialisasi, dari mulai kalau kita melihat pertemuan ya, pertemuan yang bersifat besar begitu di gedung, di hotel, kita baru melihat beberapa kali untuk di VTube ini. Kenapa? Karena VTube lahir pada saat memang mengalami pandemi COVID Corona dan kita semua merasakan. Lah justru bisnis VTube ini yang lahir di 2020 bulan April, yang kemudian sosialisasikan melalui media handphone, kemudian internet, dan termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan semuanya termasuk Google, dan yang penting lagi juga YouTube. Maka mereka, sehingga para VTuber ini yang dulunya belum VTuber mengenal tentang aplikasi VTube. Dan ketika saya katakan anggota VTube ini 17 juta dalam tanda kutip, tentunya kalau bukan aplikasi yang menarik ya tidak mungkin. Betul apa tidak saudaraku? Nah, kita sedang menunggu ini, saya katakan 16 hari lagi, per hari ini saya tadi ngitung ya, bahwasanya sampai kita bertahan 4 bulan maintenance, kemudian kita itu saya katakan baru on sebentar terus maintenance lagi, berarti suatu usaha yang mengalami sebuah benturan yang luar biasa menurut saya. Itu adalah usaha yang memang akhirnya akan menjadi sebuah usaha yang luar biasa semacam itu, yang keren. Karena apa? Menurut pengalaman pribadi, ketika saya mengurus sebuah izin dan itu berjalan 6 tahun saudaraku, dengan berbagai lika-liku, wah ibaratnya gedung harus pindah 3 kali dan seterusnya, udah dibully, diuji dengan bermacam tempaan. Tetapi ketika sudah mendapatkan izin, setelah itu kita berkembang, namanya kita usahakan, suatu hal yang diusahakan itu akan menjadi suatu permata. Itu hukum alam, dan alam ini sudah sangat jujur, karena apa? Yang baik akan kelihatan baik, yang jelek akan kelihatan jelek. Lah info yang semalam kita dengar bahwasanya sehubungan dengan info yang disampaikan salah satu leader, bahwasanya nanti info valid ini bukan dari konten kreator melainkan dari leader. Lah seperti itu. Apakah ini wow atau masalah? Menurut saya sih tidak sebegitu bermasalah. Tinggal sudut pandang mana yang kita yang kita jalani ini, yang kita pandang dari sudut mana, itu bisa menjadi suatu masalah atau tidak menjadi satu masalah. Yang jelas begini saudaraku, saya di 3 kabar heboh sudah mencuplek. Anda kalau belum lihat langsung aja Anda lihat, cuma durasi 4 menit sekian detik begitu. Jadi intinya saya memberikan cuplikan bahwasanya ketika kita teringat bahwasanya yang namanya konten kreator itu yang membahas tentang VTube itu ada ratusan gitu kan. Dulu mungkin bisa menjadi ribuan, tetapi ada yang istiqomah, ada yang sekedar ngupload, tetapi ada yang memang konsisten untuk, kalau bahasa GSWV itu adalah mengiring sampai benar-benar aplikasi ini berada di hadapan kita kembali, semacam itu. Lah dari konten kreator yang ratusan, saya katakan sekarang ada ratusan konten kreator yang membahas tentang VTube, itu ada yang memang ditunjuk oleh koordinator My Future Business School untuk meresonansi info-info A1 tentang VTube ini saudaraku. Walaupun statusnya sama-sama kreatornya, tetapi dengan penunjukan
rekomendasi dari koordinator yang berhubungan dengan penyebaran VTube jangka panjang ini tadi, itu tentunya lahir, ya kan, yang sering kita dengar konten-konten kreator yang menyiarkan dari sisi motivasi, kemudian dari sisi program, dari sisi penyelidikan, dari sisi yang memagari dari haters dan seterusnya. Lah, dan konten-konten yang lain kalau VTube dalam keadaan off semacam ini, dalam keadaan maintenance, memang kita sadari bahwasanya memang mereka meresonansi atau mencari dari luar, baik dari media YouTube, media yang sering saya katakan investigasi, dari media Instagram, Facebook dan seterusnya, sampai kepada OJK, SWI, web resminya dari WA OJK yang saya siarkan kepada Anda, dan ini matching kepada Pak Tongam Tobing yang sedang gencar-gencarnya bagaimana melibas bisnis Ponzi dan yang bodong semacam itu. Lah, VTube selalu disertakan seperti yang saya katakan di Detik Finance itu sudah 4 kali membahas tentang VTube dinormalisasi. Berarti penegasan tentang itu sangat penting, saudaraku. Penegasan tentang VTube disebut, dicomot lah semacam ini. Anda bisa lihat gambar ya, dicomot semacam itu berarti ada sesuatu hikmah yang besar, hikmah yang penting tentang keberadaan VTube ini yang nanti akan menjadi sesuatu yang seperti saya katakan tadi, tanpa pertemuan, hanya melewat Zoom meeting, hanya dengan share di grup-grup WA, tetapi bisa 17 juta, luar biasa itu. Maka ketika VTube nanti bisa benar-benar on, ya kita pantau 17 hari lagi atau 16 hari lagi, tentunya akan menjadi sesuatu bahasan yang viral di Indonesia ini lagi. Intinya ada momentum. Karena seperti yang saya kabarkan di video kemarin tentang apa alasan VTube segera on itu, salah satunya ketika perusahaan VTube ini terlalu lama untuk maintenance, beliau juga mengalami sebuah kerugian. Ya kan, namanya usaha, ibaratnya saya ibaratkan dengan suatu pabrik, kemudian dia mesinnya mati, ya dia nggak bisa mencetak atau memproduk sesuatu. Ini sama. Maka tentunya ketika memang benar-benar sudah clear urusannya, ya kan, itu nanti pasti akan di-on-kan semacam itu. Nah, dengan pengumuman sekarang kita masuk, karena sekarang hashtag VTube yang lagi viral adalah jangan tonton video ini ya. Karena konten kreator disebut, sementara disposisi konten kreator ini sangat jelas, mereka diminta untuk memberikan sebuah resonansi dari My Future Business School yang notabene itu adalah channel resmi dari VTube, seperti itu. Saudaraku, saya lanjutkan. Apakah ini nanti akan bermasalah? Tentunya kita harus memandang dengan kedewasaan. Bersyukur sekali Anda bisa melihat suara saya, video saya sampai saat ini. Kita pandang dengan cara kedewasaan, saudaraku. Pada saat emosi seseorang, pada saat kondisi seseorang, itu ketika diseragamkan untuk menjadi sabar semua, ya tidak bisa. Maka di video yang seminggu yang lalu mungkin saya mengatakan muncullah beberapa jenis VTuber semacam itu. Ada yang memang setuju dengan manajemen, ada yang menantang manajemen, bahkan ada yang melaporkan katanya, dan seterusnya. Memang akan berbeda-beda karena urusannya adalah ada aset yang masih tertinggal di aplikasi VTube pribadinya, ya kan. Nah, ini semoga video saya ini bisa memahamkan Anda semua bahwasanya memang saat ini ketika VP belum bisa dicairkan dan seterusnya karena aplikasinya belum hidup, masih dalam keadaan yang dikatakan maintenance tadi, diperbaiki secara totalitas. Lalu dari pernyataan bahwasanya salah satu leader mengatakan info valid nanti akan disampaikan oleh leader masing-masing, ya jelas lah yang menyampaikan siapa. Seperti itu loh. Ya tetap harus leader dong harusnya. Tetapi dengan dibubarkan PLC karena VTube tidak ada referral, saudaraku,
Jadi dengan saya katakan dibubarkan PLC, maka informasi ini terbatasi. Nah, semacam itu. Muncullah OCE. Tetapi mereka semua membutuhkan corong untuk didengarkan para VTuber. Lah ketika My Future Business School tidak mengeluarkan sebuah konten, tentunya konten-konten kreator yang ditunjuk oleh koordinator konten kreator VTube, dialah yang akan mensiarkan, yang akan memberitakan, yang akan membantu memberikan tutorial-tutorial beserta ratusan konten kreator yang lainnya. Seperti itu. Bahkan konten kreator yang membahas konten kreator YouTube yang membahas tentang VTube ini bukan hanya sekedar VTuber, saudaraku. Banyak juga konten-konten kreator yang haters, dia mengambil hashtag VTube untuk mengeruk apa yang katakan AdSense dan seterusnya. Maka ketika yang haters aja itu bebas berkreasi dengan VTube yang dijelek-jelekkan, dibilang apa, dibilang macam-macam, ya kan? Maka konten kreator yang ditunjuk inilah dia memiliki sebuah tanggung jawab yang besar menurut saya, tanggung jawab yang memang benar-benar dia harus menyampaikan info A1 atau memberikan sebuah pandangan-pandangan yang memang ini bisa didengarkan untuk sebagai menjaga stabilitas emosi dari VTuber-VTuber di Indonesia. Karena apa? Dengan gencarnya yang dikatakan content creator, termasuk GSWV kita, memang saya dari 2020 bulannya Desember saya memulai membahas tentang bisnis yang saya jalankan, yaitu VTube ini. Maka hal yang kita terawang, yang kita prediksikan itu, karena kita sudah membahas setiap hari, itu akan sangat matching sekali dengan fakta yang ada. Saya sering pada saat saya belum ditunjuk dalam artian menjadi konten kreator ya, semacam itu saya memberitakan hari ini tanpa bocoran siapapun, itu ternyata besok baru disiarkan. Nah seperti itu bisa terjadi. Kenapa? Feel good. Ketika kita menjadi konten kreator secara fokus, Anda lihat ilmunya di YouTube yang saya ada 4 part, Anda simak di situ yang bahasan 4-4-nya. Anda simak. Ketika kita fokus kepada sesuatu, fokus ini akan menciptakan bara, akan menciptakan percikan-percikan, dan ketika dijalankan terus, jalankan terus, nanti akan menjadi yang namanya suatu feeling yang sangat bagus atau dikatakan feel good, sehingga apa yang dia rasakan itu pun nanti akan disampaikan manajemen di kemudian hari. Nah, munculnya yang dikatakan komando-komando ini, walaupun ini saya katakan apa ya, suatu hal yang tidak bermasalah, karena nanti yang akan menyampaikan info ini adalah tetap leader Anda, tetapi yang dipakai linknya ini kan tetap punya konten kreator semua, karena dia tidak memiliki atau dikatakan yang by video tidak memiliki channel YouTube. Masing-masing leader kan tidak mungkin memiliki channel YouTube, maka mereka menggunakan sebagai tool, sebagai alat bantu untuk mengabarkan kepada member-membernya. Masuk akal ya semacam itu. Jadi intinya nanti info valid akan disampaikan oleh leader, it's okay, betul, saya setuju 100%. Bukan disampaikan oleh konten kreator. Lah bahasa bukan disampaikan oleh kreator, kita harus memilah dan memilih. Ini penting. Kalau Anda mendengarkan suara saya sampai saat ini, Anda luar biasa, Anda harus memilih. Kalau Anda melihat konten kreator yang setiap hari, wah ini VTube on tanggal sekian begini dan begitu, ngarang cerita ini nanti bentuknya semacam ini, kalau yang ngawur ya jangan dituruti, saudaraku. Tetapi ketika konten kreator ini memberikan info yang update kepada Anda, baik dari luar VTube maupun dari dalam VTube, tetapi dengan niatan yang baik untuk memberikan satu pembelajaran kepada Anda, ya kan? Rekomendasi, subscribe, like, dan berlangganlah kepada mereka, sehingga ketika mereka mengupload sebuah video, Anda bisa belajar. Terus apakah pada saat maintenance dibimbing sedemikian rupa oleh sehingga memunculkan sebuah kecemburuan? Ya tidak, saudaraku.
Saya katakan feel good. Suatu hal yang dijalankan secara fokus akan menciptakan kekuatan yang besar. Maka saya sebenarnya sangat kasihan dengan leader top yang memang dipikir mereka membagi-bagikan info sementara kepada enggak, jangan berpikir seperti itu. Kita berjalan, ngulik terus setiap hari, berpikir terus bagaimana VTube ini bisa tetap terjaga dari sisi anggotanya, karena member adalah nyawa saya katakan. Maka ini adalah suatu tindakan secara sukarela untuk menjaga yang dikatakan member-member VTube. Ketika dikatakan tidak berguna, maka konten kreator ini, gambar Anda bisa lihat, menggunakan hashtag jangan tonton video ini. Lah itulah pengejawantahan dari apa? Dari perasaan yang tersurat. Tulisannya kan jangan tonton video ini, tapi tersiratnya mikiro, berpikirlah, kalau tidak ada konten kreator, anggota-anggotamu bagaimana? Mereka yang ditinggalkan sama leader-leadernya, mereka akan kemana? Maka ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Cukup sekian, nanti bersambung. Salam.